bahwa ternyata untuk menempuh pendidikan itu bukan sesuatu yang mustahil gitu. Selama kita memiliki jiwa pejuang, bermental baja dan jiwa nekat terutama menerobos itu, apakah kita nanti akan memiliki jiwa atau mental seperti kerupuk? Ya kena air sedikit langsung loyo, jangan. Ya, semester 7. Ya, semester ini sudah. Ya, semester ini. Akhirnya itulah yang membuat studi kami itu bisa berlanjut. Akhirnya beliau hari ini bisa wisuda kan? Nah, dengan perjuangan kami menunggu, mencari. Kalau untuk bekal makan, kami cari sendiri. Dengan ojol, sambilan kami cari-cari job-job lain lah yang bisa menopang. Dan bayangkan Pak Sari, selama menempuh 3 tahun lebih di UNUT ini, saya dari Sumbawa itu, saya tempuh dengan menggunakan sepeda motor itu. Biasa. Ya, Sumbawa ke Bali pakai sepeda motor Pak Sari. Bayangkan kadang-kadang ngantuk. Berapa ratus kilometer itu Pak Sutorman? Sampai pokoknya dia 2 hari satu malam perjalanan, karena menyeberang dua kali perjalanan dari Sumbawa, Pelabuhan Pototanu, Kayangan ke Pelabuhan Lembar, ke Padambai, langsung ke Denpasar. Nah, kadang-kadang yang kami alami sedihnya itu pada saat tengah malam kami di perjalanan ngantuk, kadang-kadang tidak bisa kami tahan. Kami tidur di pom bensin. Kadang kalau ada masjid-masjid ya Pertamina, kadang kelolosan kita tidur di sana. Motor kami kadang-kadang, jangan-jangan motor ini hilang. Karena kalau ngantuk kan kita nggak terasa itu. Tapi alhamdulillah nggak ada lah. Dijaga lah terus ya. Kadang-kadang ada masjid, di emperan masjid kita tidur. Kadang-kadang yang menyedihkan tengah malam dalam perjalanan, hujan turun. Kadang-kadang naik feri, gelombang besar. Semuanya kami lalui dah, itu suka dukanya itu. Ya, alhamdulillah terbayar sekarang. Nah, artinya Dr. Khalid ya wisudanya hari ini, Pak calon Dr. Suparman. Siap. Waktu dekat ini akan terbebas dari semua. Siap, mudah-mudahan. Karena dibalik kesusahan pasti ada kemudahan. Itu prinsip yang harus kita. Dan yang lebih penting lagi Pak Asari, kami ini kan dianggap dosen yang masih muda gitu kan. Jadi bagi teman-teman yang lain yang merasa dirinya masih muda lah kan, tuntunan dokter atau yang sedang dokter, baik yang sedang maupun yang akan melanjutkan itu harus semangat lah ya kan, bahwa ternyata untuk menempuh pendidikan itu bukan sesuatu yang mustahil gitu kan. Tidak ada yang mustahil, bukan mimpi. Seperti yang di buku itu, dokter itu bukan mimpi Pak. Selama kita memiliki jiwa pejuang, bermental baja dan jiwa nekat terutama menerobos itu, jalan aja. Karena apa? Pendidikan ini dijamin sama Tuhan. Barang siapa yang menuntut ilmu itu pasti dijamin akan diberikan jalan, dibuka jalan selebar-lebarnya. Cuma bagaimana kita menyikapi terhadap semua itu? Apakah kita nanti akan memiliki jiwa atau mental seperti kerupuk? Menyerah. Ya, kena air sedikit langsung loyo, jangan. Semakin kuat tekanan itu, semakin kuat bertahan. Nah, tuh kita kalau menyelam di laut itu kuat tekanannya. Buktinya para nelayan itu dia mampu kok menyelam ke kedalaman itu, menahan tekanan air ke atas itu kan. Itu filosofi yang saya pegang. Saya ini pelaut Pak Sari. Saya biasa nyelam dan kadang-kadang saya melihat saya mampu sampai 5 meter, 8 meter saya selam itu. Tekanannya itu besar kan. Kalau pelampung itu langsung naik, tapi enggak bisa kami turun. Nah, bagaimana dengan ini ya, seperti itu harus kita prinsipkan dalam diri kita. Pasti ada jalan doktoral itu. Pak Dr. Khalid, sekarang alhamdulillah sudah wisuda sebagai doktor ilmu linguistik S3 dengan predikat yang ini sangat memuaskan. Apa kira-kira pesan untuk institusi? Nanti kalau misalnya ini sudah selesai kan, balik lagi ke tempat home base mengabdi atau mengajar kan di Lombok. Nah, kira-kira teman-teman yang dosen di Lombok itu apa kesan dan yang ingin disampaikan ke teman-teman dosen maupun institusinya di sana, seperti apa yang ingin diberikan saran atau pesan-kesannya ke teman-teman dosen atau
Baik, terkait dengan saran di dalam semua proses sebuah perjuangan itu, baik itu perjuangan studi gitu, saya punya statement itu dalam arti perjuangan itu harus modal nekat yang tadi, modal nekat, harus punya mental baja gitu, motivasi kuat bahasa kerennya. Tapi ada bahasa yang lain yang saya utarakan sebelumnya. Memang mari bagi para dosen maupun generasi muda pada era digitalisasi ini harus kita berspekulasi gitu. Berspekulasi dalam bidang pendidikan. Iya. Itu tidak rugi. Meskipun kita mengeluarkan dana yang besar, tapi itu tidak ada ruginya. Beda dengan hal spekulasi dalam bisnis, itu untung pasti ada, ruginya pasti ada. Tapi kalau spekulasi dalam pendidikan itu pasti tidak ada ruginya. Pasti ada jalan. Meskipun ada kendala, nanti itu pasti ada aja jalan keluar. Ada solusi gitu. Sebagaimana Bang Roma mengatakan banyak jalan menuju Roma. Itu yang saya ingat. Kalau tidak ada keran beasiswa, mungkin ada celah atau jalan lain gitu. Makanya intinya semangat itu perlu sekali. Motivasi kuat itu harus kita tanamkan dalam diri sendiri gitu. Dalam proses hal apapun. Bukan di dunia pendidikan saja, bukan. Itu harus kita semangat gitu. Meski apalagi di dalam persaingan ekonomi di era milenial lah, itu persaingannya sangat ketat gitu. Baik itu dunia bisnis, dunia pendidikan maupun yang lain itu sangat berpengaruh sekali. Harus kita siapkan pengembangan diri gitu. Ya, salah satu contohnya memang wacana pemerintah di dalam dunia pendidikan perguruan tinggi itu wacananya kan serendah-rendahnya itu harus pendidikan S3 yang menjadi dosen. Ya, itu belum merata diterapkan di secara nasional. Itu masih diplomasi. Mungkin ada sebagian kampus yang sudah menerapkan gitu. Tapi akhirnya nanti akan bermuara ke situ. Nah, pasti akan menuju ke sana gitu. Makanya itu yang saya siapkan, meskipun tidak ada beasiswa seutuhnya untuk proses studi, itu yang diharapkan gitu. Selain itu juga bisa mengembangkan diri dalam arti untuk angka kredit untuk menjadi guru besar gitu. Itu disiapkan dari sekarang gitu. Ya, itu kan bersifat personality lah istilahnya. Untuk mengembangkan tridharma perguruan tinggi gitu. Ya pasti kalau sudah cukup kumnya itu kan pasti kandidat profesor atau guru besar gitu. Itu tujuan selain dari yang tujuan yang maksimal lah di dalam dunia pendidikan perguruan tinggi itu ya. Nah, tadi berbicara tentang kredit maupun Pak Dr. Khalid sekarang sudah bergelar S3. Jadi kembali nanti di kampung halaman atau home base-nya tempat mengajar. Ini pesan pribadi saya kepada Pak Dr. Khalid dan kepada Pak Suparman nanti. Begitu setelah kembali ke kampung halaman atau ke home base tempat mengajar itu supaya terus mengupdate diri. Artinya apa? Artinya dari angka kredit jabatan fungsionalnya yang belum diselesaikan segera diselesaikan. Terus ada tuntutan tridharmanya yang mengajar, yang meneliti, yang mengabdi. Itu semua harus diikuti proses jalurnya. Dari beberapa cerita-cerita Pak Dr. Khalid dan Pak Suparman ini kita dapat mengambil hikmah pelajaran yang luar biasa bahwa perjuangan itu tidak lantas kita berhenti gara-gara biaya atau dan lain sebagainya. Saya juga sempat dapat cerita nih Pak Suparman dan Pak Dr. Khalid. Itu kakak tingkatnya Pak Dr. Khalid sama-sama dari Lombok juga. Itu perempuan Pak. Perempuan, kalau tidak salah Ibu Mar namanya. Saya lupa nama lengkapnya siapa. Itu beliau
dalam keadaan mau ujian masuk Universitas Udayana dalam keadaan hamil besar itu Pak. Yang saya bilang luar biasa hamil besar. Besok paginya mau ujian masuk seleksi Universitas Udayana program studi linguistik kalau tidak salah juga atau bahasa Inggris saya lupa S3-nya. Malamnya itu melahirkan Pak. Luar biasa melahirkan di Udayana, besok pagi mau ujian. Terus karena sudah terlanjur basah kembali mau ikut ujian seleksi masuk Universitas Udayana S3, mau mundur karena sudah lanjut mau lanjut tapi anak masih kecil dalam lahiran, proses lahiran, malamnya lahiran. Dengan sangat terpaksa memohon izin kepada dokternya maupun perawat-perawat yang ada di rumah sakit Sanglah kalau tidak salah, diantarlah menggunakan ambulan ibu itu dalam keadaan impus ikut ujian. Luar biasa ya Allah. Saya kadang-kadang kalau ingat perjuangan-perjuangan seperti itu ya Allah luar biasa. Tekadnya kuat sama seperti Pak Dr. Khalid dan Pak Suparman. Saya selalu berdoa ya Allah mudah-mudahan dibalas apa yang dia usahakan, apa yang dia perjuangkan selama ini oleh teman-teman dosen yang sedang berjuang untuk mengikuti seleksi masuk kuliah, atau yang sedang doktor, atau yang sedang yang belum doktor akan meningkatkan upgrade pengetahuannya. Itu pesan saya kalau misalnya nanti balik ke home base atau kampung halaman. Kalau Pak Suparman kira-kira pesan dan kesan untuk teman-teman dosen maupun lembaga di Sumbawa Pak ya? Iya, tinggi di Sumbawa, kira-kira apa yang ingin disampaikan dokter? Pertama-tama untuk teman-teman ya, khususnya dosen yang ada di perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sumbawa, kuliah atau melanjutkan studi kedoktoral itu jangan dianggap sunnah, itu kewajiban. Karena teori pendidikan itu ketika dia syarat dosen itu mundur hanya S2 saja atau tetap stagnan di S2 tidak mungkin, berarti ada kemunduran terhadap dunia pendidikan itu. Jadinya tingkat SDM minimal ke jenjang doktorisasi setiap perguruan tinggi yang swasta yang ada di Kabupaten Sumbawa itu harus merata. Program doktorisasi itu harus diterapkan itu. Saya tercengang ya, salah satu rektor di sana, pimpinan rektor di sana di Sumbawa itu kampus Universitas Teknologi Sumbawa itu sekarang sudah mencanangkan program doktorisasi terhadap dosennya, dan itu saya lihat programnya tahun ini mengirimkan dosennya supaya melanjutkan studi doktor baik dalam negeri maupun di luar negeri juga. Ya ada, saya lihat itu perkembangannya bagus. Artinya pimpinan perguruan tinggi itu mensupport dan memiliki planning yang jelas terhadap SDM-nya. Karena apa Pak Sari?